Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Yerusalem baru itu nanti adalah seperti Eden waktu di bumi. Ya, kondisinya seperti gitu. Jadi waktu Eden ada di bumi, kan ada bumi kan, ada planet bumi. Lalu ada Eden. Eden itu tempatnya di sekitar apa? Di sekitar antara Jazirah Arab yang sekarang ini jadi gurun Arabia itu dulu adalah Eden. Ya. Dari mulai di atasnya Medina sampai ke Gurun Petra. Batasannya Mesopotamia ya sampai ke Laut Merah. Nah, kotakan itu dulu Eden. Itu ada 4 sungai di situ. Nah, itulah Eden. Nah, nanti Yerusalem itu ada suasana surga turun seperti itu. Makanya masih waktu Yerusalem baru itu ya di dalam Yerusalem baru itu adalah sebuah suara surga. Oh, disitulah pusat kekuasaan dunia ini. Tetapi kan waktu itu sudah ada langit dan bumi yang baru kan. Jadi itu semua dan tidak ada kegelapan. Jadi itu adalah sebuah suasana ambience. Nah, kalau ditanya, harusnya tanya bait Allah ketiga. Nah, kalau Yerusalem baru itu sudah jelas nanti turun. Jadi semua dirombak, terus itulah Yerusalem baru yang turun sebagai ibu kota dari seluruh dunia ini di mana ada hadirat Allah yang memancar dari situ. Itu yang terjadi di Eden di Yerusalem baru ya. Nah, tetapi kalau tanya bait Allah ketiga itu adalah ide manusia. Karena bait Allahnya itu katakan Yesus itu bait Allahnya. Yesus itu bait Allahnya. Kita inilah bait Allah, tubuh Kristus kan. Jadi itu nanti seluruh itu ya adalah seluruh alam semesta itulah rumah Allah, bait Allah, seluruh alam semesta berarti kan, seluruh kosmos itu. Sebenarnya seperti itu di Wahyu itu kan, ceritanya kan begitu. Nah, sayangnya banyak orang membuat tafsir metafora dan alegoris. Nah, begitu dia membuat metafora alegoris, terjebaklah dia di dalam berbagai macam perdebatan yang tidak perlu. Termasuk tadi Unitarian, Binitarian, Oneness, ya Trinitarian. Akhirnya terjebak dalam perdebatan yang nggak perlu karena mereka semua sama-sama lari. Begitu itu juga ya, dia lompat-lompat ke sana kemari, akhirnya berdebat yang nggak perlu. Kalau saya lebih memilih untuk tekstual, ya karena coba bayangin Alkitab itu turun ya pertama kali ditulis ya oleh Musa untuk siapa? Untuk orang Israel yang baru 50 hari yang lalu keluar dari perbudakan selama 400 tahun kepada bangsa budak loh. Selama 50 hari di jalan di padang gurun ya, terus mereka dikasih kitab. Jadi apa? Jadi dibuat sederhana mungkin supaya orang itu nangkep. Ya kan? Kan kita harus realistis. Ditulis untuk zaman saat itu kan. Nah, sama Yesus pun waktu mengajar, walaupun murid-murid Yesus itu diajar oleh Yesus sendiri, tetapi kan Yesus mengajar pertama kali dipanggil nelayan-nelayan. Otaknya itu settingan nelayan kan, walaupun mereka sekolah, semua orang Yahudi nggak ada yang nggak sekolah, tetapi itu namanya tetap nelayan. Jadi bagaimana cara Yesus ngajarnya? Dengan sesederhana mungkin. Jadi kita nggak usah terus muluk-muluk, kita nggak perlu jadi dokter. Walaupun kalau kita mau mengajar, Yesus pun memilih Rasul Paulus, seorang rabi, seorang profesor ya kan, seorang profesor Ibrani kan, untuk mengajar, karena untuk mengajarkan kembali. Tetapi kalau kita mau memahami Alkitab, ya Anda tidak perlu sampai sekolah tinggi-tinggi. Sekolah tinggi-tinggi itu buat ngajar lah. Moga-moga paham. Berarti lokasinya gimana, Pak? Tadi belum terjawab Kalau kayaknya. lokasinya jelas di Yerusalem lah. Oh, oke, oke, Pak. Kan udah jelas kan waktu itu kan itu ceritanya kan turun Yerusalem kota kudus, makanya kan dibilang jangan kamu bersumpah demi Yerusalem. Yesus kan bilang jangan bersumpah demi Yerusalem kan. Lucu ya, itu makanya itu Tuhan itu sudah atur sedemikian rupa. Ya, kenapa nggak di Babel? Babel. Nah, padahal waktu Adam keluar dari Eden, ya keluarnya ke sana. Tapi Adam keluar dari Eden itu bukan di daerah Iran ya mereka ya. Dan Eden itu mulai dari Babel itulah bekasnya Eden, ya kan? Lucu ya, itu yang terjadi. Kemudian mereka berusaha membangun kembali kan, membangun Babel, gerbang Allah. Karena disitulah kan dia dikeluarkan kan, gerbangnya kan, pintu masuknya kan. Dia pikir dia mau pergi ke situ lagi. Wah, kenapa nih kita sekarang jadi susah nih, banyak sakit penyakit. Dulu katanya mereka nggak ada sakit penyakit.